Bapa, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih buat karya-Mu di atas kayu salib. Bahkan Kau rela mati bagi kami. Ampuni kami semua kalau kami seringkali meragukan kasih-Mu kepada kami. Seringkali kami menilai kasih-Mu dan mengukurnya dari keadaan yang kami alami. Tapi hari ini kami mau bertobat. Apapun yang kami alami, di dalam segala keadaan baik ataupun tidak, Tuhan mengasihi kami dan Tuhan adalah Allah yang baik, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan di balik segala sesuatu yang mungkin kurang baik yang kami alami, Tuhan tetap punya rencana yang baik dan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, karena kami punya Allah yang baik. Tuhan, di Jumat Agung ini berbicara kepada kami, kenyangkan kami dengan kebenaran firman. Pulang dari tempat ini kami bisa melihat pewahyuan, kami bisa melihat kebenaran firman, dan hidup kami diubahkan. Berbicara kepada kami dalam setiap konteks kehidupan kami, karena kami tahu firman-Mu lah kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan, semua yang percaya katakan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan duduk dulu, berikan senyum buat kanan kiri, lalu katakan sama-sama, Tuhan mengasihi-Mu sebab Dia mati bagimu. Haleluya. Baik, Anda boleh duduk kembali. Shalom semua. Saya bersuka cita bisa kembali di rumah tercinta GMS Jakarta melayani firman Tuhan sepanjang hari ini. Saudara, sepanjang hari ini di seluruh GMS, di mana-mana, seluruh hamba-hamba Tuhan akan menyuarakan pesan kesembuhan. Saudara, salah satu hal yang sentral, yang konsisten di dalam pelayanan Yesus, itu adalah salah satunya ya, adalah kesembuhan. Itulah sebabnya hari ini saya akan berbicara, kita akan belajar dari firman Tuhan, dari banyak kisah dari Alkitab, bagaimana mereka bisa menerima mujizatnya dan kita bisa menarik prinsip di dalamnya, supaya kita juga bisa menerima apa yang mereka terima. Tapi sebelumnya mari kita buka firman Tuhan terlebih dahulu di Yohanes pasal 21 ayat 25. Ini adalah ayat yang mendasari semua khotbah saya. Dikatakan begini, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Ini ada pernyataan yang sangat luar biasa dari murid Tuhan yang bernama Yohanes. Ditulis, saudara, di dalam kitab Injil. Ini bukan sebuah dongeng, ini adalah saksi mata yang mencatatnya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan semua yang dilakukan Yesus, perbuatan ajaib, mujizat yang dilakukan Yesus, kalau semuanya itu dicatat satu persatu, dunia ini nggak muat dengan semua kitab yang bisa tertulis di dalamnya. Berarti ada banyak sekali kejadian yang Yesus lakukan. Tapi oleh karena Roh Kudus menyaring hingga ada 19 atau 20 sekian kesaksian di dalam 4 kitab Injil, yang mungkin beberapa kitab itu akan mengulang di kitab Injil yang satu, diulang di kitab Injil yang lain. Cerita bagaimana orang itu menemukan kesembuhannya, cerita bagaimana orang-orang menemukan mujizatnya. Ini firman Tuhan ditujukan bukan hanya untuk orang yang sakit. Karena prinsip yang sama, kebenaran yang sama juga bisa diaplikasikan dalam berbagai konteks, apapun persoalan Anda. Bahkan mungkin hari ini mungkin Anda lagi baik-baik, tidak sakit, gak punya persoalan, hidupmu lagi baik-baik. Ayat ini juga berguna karena dalam kehidupan ini kita nggak tahu masalah apa yang akan datang dalam hidup kita. Yang pasti, satu kali kelak dalam hidup kita, kita pasti butuh yang namanya pertolongan Tuhan atau mujizat. Itu sebabnya kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana orang-orang itu bisa menemukan mujizatnya dan kita terapkan. Kalau kita bisa selidiki setiap kejadian itu dengan detail, Roh Kudus itu bisa mewahyukan dalam kehidupan kita prinsip-prinsip bagaimana
kita bisa mendapatkan mujizat kita. Kalau itu berlaku buat mereka, itu juga berlaku buat kita. Lukas 5 ayat 15 dikatakan begini, saudara. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Untuk apa? Untuk mendengarkan khotbahnya dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Berarti Yesus itu punya pelayanan kesembuhan. Bikin KKR kesembuhan, saudara. Yesus berkhotbah, menyampaikan firman, dan firman itu bisa memunculkan iman untuk mereka menerima mujizat kesembuhan mereka. Ini penting, saudara, karena apa yang Anda dengar menentukan apa yang Anda percayai. Kalau Anda mendengar yang salah, Anda akan mempercayai sesuatu yang salah. Hari ini kita bersyukur, Bapak Ibu, bahwa kita gereja kita mempercayai Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Kita juga mempercayai bahwa mujizat masih berlaku. Karena ada sebuah pengajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak lagi menyembuhkan. Mujizat sudah berhenti sejak zaman Kisah Rasul. Itu adalah pengajaran sesasionism yang mengatakan bahwa semenjak Alkitab ada di tangan kita, mujizat tidak lagi berlaku. Tapi kalau kita selidiki Alkitab, Tuhan itu masih bekerja sampai hari ini. Selama masih ada Tuhan, masih ada harapan. Selama masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Katakan amin. Dan kita akan belajar, saudara, dari Markus pasal 8, dari seorang, kalau tadi ibadah pagi, kita belajar dari seorang ayah yang punya anak yang kerasukan roh yang membisukan, membuat dia tuli, juga membuat dia kejang-kejang. Lalu ibadah kedua tadi kita belajar dari seorang Bartimeus, seorang buta, pengemis buta yang bernama Bartimeus. Kali ini kita belajar dari orang buta yang ada di Betsaida. Kita buka sama-sama Markus 8, kita baca ayat 22 sampai ayat 26. Judulnya Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Saudara, saya nggak perlu buka ayatnya, karena Yesus itu kabarnya sudah tersiar di mana-mana. Dan ada sebuah ayat itu menyatakan bahwa banyak orang-orang sakit itu datang supaya diperkenankan menjamah jubahnya dan mereka semua disembuhkan. Berita itulah yang didengar oleh perempuan pendaharan 12 tahun. Makanya dia bisa berkata, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Karena banyak orang yang menjamah jubah Yesus dan menjadi sembuh. Dan itulah sebabnya ini juga yang melatar belakangi, ada orang yang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya Yesus itu berkenan menjamah orang ini. Ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Sampai di sini dulu, saudara. Kalau Anda ingin menjemput mujizat saudara, kalau Anda ingin menerima mujizat yang Tuhan sediakan, saudara Anda harus percaya bahwa mujizat itu masih ada. Di dalam setiap persoalan kita, Tuhan itu sudah sediakan jalan keluar. Katakan amin. Sebuah kenyataan kalau Tuhan itu menaruh iman dalam hidup kita, berarti Tuhan itu di dalam struktur kerohanian kita, Tuhan itu memberikan kita itu kabel-kabel untuk kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang supranatural. Itulah sebabnya ada iman dalam diri kita. Berarti Tuhan itu sudah mendesain kita untuk menerima sesuatu yang dari Tuhan. Katakan amin. Sehingga kalau kita bisa katakan ada orang membawa kepada Yesus, berarti mereka itu sudah pernah mendengar tentang Yesus. Saudara nggak mungkin akan
berseru kepada Tuhan kalau Anda nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Nggak mungkin orang-orang ini membawa kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkannya kalau mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah penyembuh. Kalau Anda ingin menjemput mujizat saudara, menerima mujizat yang Anda butuhkan, yang pertama, Anda harus datang kepada pribadi penyembuh. Katakan amin. Saudara, di ibadah sebelumnya saya itu jelaskan. Tuhan itu berbelas kasih karena Dia adalah kasih. Dia itu sama seperti iblis gitu ya. Iblis itu berdusta karena memang itulah sifatnya dari sejak awal. Dia adalah bapa pendusta. Jadi kalau Tuhan itu berbuat kasih, itu bukan karena Dia bisa mengasihi, tapi itu lahir karena sifatnya yang adalah kasih. Katakan amin. Jadi dalam konteks ini, kalau Dia itu menyembuhkan, itu bukan hanya Dia itu sedang membuktikan bahwa Dia itu Tuhan, tapi Dia menyembuhkan itu karena memang sifatnya adalah penyembuh. Segala sesuatu yang Dia sentuh, itu akan mendatangkan kehidupan. Kalau ada sesuatu yang rusak, Dia sentuh, akan mengalami restorasi. Pernikahan yang rusak, kalau ada Tuhan berpekara di situ, pasti terjadi pemulihan. Katakan amin. Saudara nggak mungkin berdoa untuk pernikahan saudara supaya pulih kalau Anda nggak percaya bahwa Tuhan berkehendak untuk memulihkan rumah tangga saudara. Katakan amin. Kalau ada sesuatu yang sakit, Dia jamah, pasti terjadi kesembuhan. Karena itu sifatnya, katakan amin. Dia adalah Jehovah Rafa. Makanya dikatakan Allah penyembuh. Namanya itu bukan hanya Dia itu maha kuasa. Dia juga bukan hanya Jehovah Nisi. Dia bukan hanya seorang penyedia, Jehovah Jireh, Bapa yang menyediakan. Tapi Dia juga dikatakan sebagai Jehovah Rafa. Atribut Rafa itu masuk di dalam atribut namanya, yaitu karakternya. Dari sini kita bisa tahu, kita bisa punya iman, kalau Anda sakit, Anda bisa datang kepada Yesus. Kalau rumah tanggamu hancur, Anda juga bisa datang kepada Yesus. Kalau hidupmu itu rusak dan hancur, kalau Anda ingin hidup Anda pulih, Anda bisa datang kepada Yesus. Karena itu adalah sifatnya. Orang yang kusta datang kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan itu mau engkau bisa tahirkan aku. Yesus berkata, aku mau. Lalu Yesus pegang orang kusta itu, lalu orang kusta itu jadi tahir. Loh aneh, ini bertentangan dengan, agak gak sinkron dengan hukum Taurat. Karena hukum Taurat mengatakan orang yang kusta harus terasing, tidak boleh menyentuh orang lain karena orang yang dia sentuh jadi najis. Kalau orang kusta duduk, lalu dia berdiri, lalu tempat duduknya Anda dudukin, orang itu jadi najis. Tapi beda dengan Yesus. Orang kusta dijamah sama Yesus. Bukan Yesus jadi najis, tapi yang kusta jadi tahir. Karena itu sifatnya. Katakan amin. Apapun yang dia sentuh, jadi pulih. Apapun yang dia sentuh, jadi hidup. Apapun yang dia sentuh, jadi sembuh. Dia adalah penyembuh. Katakan amin. Bahkan di dalam apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, ini fondasi iman kita. Kenapa kita percaya bahwa kesembuhan masih terjadi? Karena Yesus itu mati di atas kayu salib. Dia bukan hanya memberikan kita pengampunan dosa. Tapi ternyata di dalam paket yang sama, keselamatan yang Tuhan beri, di dalamnya terkandung yang namanya kesembuhan.
Katakan amin. Termasuk paketnya itu lengkap, katakan paket lengkap. Saudara berangkat naik, satu kali ada seorang orang tua ya diberangkatkan oleh anaknya yang ada di Amerika. Karena anaknya sudah kerja lama di Amerika satu kali, dia membelikan tiket pesawat untuk orang tuanya bisa berlibur ke Amerika. Tapi karena orang tuanya ini gak pernah naik pesawat, ini kali pertama dia naik pesawat, waktu dia naik ditawarin sama pramugarinya, Bapak mau makan pagi? Dia jawab gak perlu. Waktu siang, Bapak mau makan siang? Gak perlu. Waktu malam, Bapak mau makan malam? Gak perlu. Hampir 20 jam, besok paginya mau makan pagi? Gak perlu. Waktu sampai mendarat, ditanya sama orang tuanya, gimana penerbangannya? Sudah makan enak, gimana? Papa gak makan sama sekali karena Papa gak bawa uang. Loh, Pak, kok gak dimakan? Karena itu sudah include makan tiketnya. Karena ketidaktahuan, sang ayah dan sang ibu tidak bisa menikmatinya. Karena kita nggak tahu apa yang terkandung dalam kematian Yesus, berkat apa yang terkandung di dalamnya, dan apa yang Yesus sudah beli bagi kita, membuat hari ini kita nggak bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Karena itu satu paket. Kita beli tiketnya sekaligus makan-makannya. Katakan amin. Jadi ternyata waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia tidak hanya memberikan kita tiket ke sorga. Dia bukan hanya memberikan pengampunan dosa bagi kita. Tapi di dalamnya ada satu paket dengan kelepasan. Dia membeli kita lewat darahnya. Kita bukan lagi milik setan, tapi kita miliknya. Dibeli lunas bukan nyicil. Kalau saudara beli mobil masih nyicil, anytime saudara nggak bisa bayar, pihak bank akan menyita mobil Anda. Berarti Anda belum memiliki sepenuhnya kalau Anda belum lunas. Maaf, saya mengingatkan yang belum lunas. Ya, jangan terlalu menikmati karena Anda belum benar-benar memiliki. Kalau Anda masih ada cicilan, masih kredit. Tapi Yesus membeli kita itu lunas dibayar, katakan amin. Kita miliknya, dengan kata lain setan tidak punya hak atas hidup kita. Bahkan kita sendiri gak punya hak atas hidup kita lagi, karena kita sudah dibeli. Katakan amin. Kita bukan milik setan. Kita bukan lagi di bawah kerajaan kegelapan, tapi kita berada di bawah kerajaan terang. Ini harus jelas dan itu dilakukan di atas kayu salib. Yang kedua, Yesus dimahkotai duri, itu lambang dari kutuk. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, kutuk menyertai Adam dan Hawa. Adam dikatakan dengan berpeluh engkau akan kerja, tapi hasilnya semak duri. Pekerjaan itu bukan kutuk. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan pekerjaan untuk memajukan, mengelola, mengusahakan Taman Eden. Tapi semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kutuknya adalah engkau kerja keras, tapi hasilnya semak duri. Semak duri itulah yang dimahkotakan di atas kepala Yesus. Menandakan bahwa Anda bebas dari kutuk, Anda tidak lagi di bawah kutuk, tapi Anda berada di dalam rahmat Tuhan. Katakan amin. Ada loh, orang itu bukan karena malas ya. Kalau malas, ya sudah. Itu sudah jelas. Tapi ada orang itu rajin. Tapi kenapa kok bisa gagal terus? Kenapa kok bisa hidupnya itu bisa dalam tanda kutip susah? Saya nggak ngomong orang yang susah selalu kena kutuk, tidak. Tapi ada loh semacam itu. Saudara, bisa jadi itu karena kutuk dosa di atas-atasnya. Ada orang-orang yang mungkin berbuat dosa atau mengadakan perjanjian dengan iblis. Ya, seperti apa? Supaya minta kaya, lalu ada ritual-ritual tertentu. Mungkin Anda diberkati, tapi
orang-orang di bawah saudara keturunan Anda akan kena kutuk yang bayar mereka. Tapi di dalam Kristus, kutuk dihancurkan. Apalagi saudara, kita itu biasanya punya problem emosi, kita ditolak, kita disakiti orang. Tapi lewat kematian Yesus, Yesus itu anak Allah tanpa cacat, tanpa celah. Harus ditolak, ditinggal Allah. Bukannya ditinggal Allah, dia itu dibenci sama ciptaannya. Dikhianati, disakiti, bahkan ditolak oleh Allah. Supaya hari ini kita menerima penerimaan dari Allah. Supaya kita hidup gak lagi tertolak. Kita gak yatim piatu, katakan amin. Dan salah satu berkatnya itu adalah, selain kita ini harusnya dihukum, upah dosa adalah maut, kita dibebaskan dari hukuman, tapi malah beroleh hidup yang kekal. Tapi ada salah satu, yang Alkitab katakan 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan begini, coba kita lihat. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya titik 2. Bukan titik, tapi titik 2 oleh bilur-bilurnya. Dimunculkan lagi, kita menjadi, oke, King James. By whose stripes you were healed. Dalam bahasa Inggrisnya itu titik 2. Kalau Anda menyatakan sebuah statement lalu ada titik 2, berarti kalimat selanjutnya merupakan penekanan dari apa yang Anda ucapkan. Ayat ini berbunyi, ia telah memikul dosa kita melalui tubuhnya, di dalam tubuhnya. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Kata kebenaran di sini pakai kata benda, bukan kata kerja. Berarti di dalamnya terkandung pesan bahwa kita ini dibenarkan oleh karya Yesus. Kita ini kita bisa melihat diri kita itu benar karena Kristus yang membenarkan kita. Kita punya identitas baru dan Tuhan ingin kita hidup dalam identitas yang baru itu bahwa kita ini dibenarkan. Katakan amin. Kita bisa melihat diri kita itu bukan melihat diri kita ini berdosa, tapi kita melihat diri kita adalah kebenaran di dalam Kristus. Nah, Tuhan ingin kita hidup di dalam kebenaran itu. Bahwa kita ini orang benar, dibenarkan lewat karyanya. Titik 2. Sebagai orang benar ada terkandung satu paket yang tersembunyi. Yang seringkali orang gak pahami. Ternyata di dalam kematian Yesus, di dalam tubuh Yesus sesungguhnya bukan hanya dosa kita yang dipikulnya. Tapi di dalam tubuh Yesus, penyakit kita pun ditanggungnya. Katakan amin. Sehingga muncul kata-kata ini oleh bilur-bilurnya. Kita telah disembuhkan. Katakan amin. Jadi siapapun hari ini, kalau Anda sakit, Anda bisa punya iman dari apa yang Yesus sudah kerjakan. Ini adalah sesuatu di masa lampau yang Tuhan sudah beli bagi kita. Satu paket. Katakan amin. Kalau mungkin hari ini Anda bukan sakit penyakit. Di dalam kematian Yesus ada jawaban. Loh, dasar firman-Nya di mana? Roma 8. Kita baca Roma pasal 8 ayat yang Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Roma 8 ayat 32. Coba kita baca ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Saya kasih penekanan, yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Bersama-sama dengan dia. Berarti mungkin problem Anda bukan sakit penyakit. Tapi Tuhan itu ngomong begini loh. Kalau Tuhan itu tidak menyayangkan Yesus untuk
membereskan masalah kita yang terbesar. Apa sih masalah terbesar manusia? Katakan sama-sama, dosa dan maut. Masalah terbesar manusia adalah dosa dan upah dosa, yaitu maut. Kalau Tuhan Bapa kita itu enggak menyayangkan Yesus demi menyelesaikan masalah terbesar manusia, Dia berikan Yesus sebagai solusi, maka semua persoalan lain akan terlihat kecil dibandingkannya. Masakan Tuhan tidak mengaruniakan, memberikan segala sesuatu yang saudara dan saya butuhkan. Masakan sih? Tuhan tidak peduli dengan persoalan kita. Kalau Tuhan sudah relakan Yesus, Dia juga involve dalam kehidupan kita. Katakan amin. Datanglah kepada penyembuh. Itulah sebabnya orang-orang itu membawa orang buta itu datang kepada Yesus supaya diperkenankan untuk Yesus menjamah dia. Hal pertama, kalau Anda ingin menerima mujizat Anda, datanglah kepada pribadi Yesus. Bahkan sebetulnya kata di Alkitab Yesaya 53 ayat 4 dikatakan begini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dalam versi bahasa Inggris, New King James itu pakai kalimat pasif, bukan pasif tapi kalimat aktif. Surely he has borne our griefs. Dikatakan surely he, sesungguhnya dia yang menanggung. Kalau bahasa Indonesia dibalik, sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung. Tapi dalam bahasa Inggris, sesungguhnya dialah yang menanggung. Pribadinya. Orangnya dulu, baru setelah itu pekerjaannya. Katakan amin. Matius 8 ayat 17 dikatakan begini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, titik 2. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dialah, he himself, bahasa Inggrisnya. Dia sendirilah yang menanggung. Jadi Matius 8 ayat 17 itu mengkonfirmasi bahwa pelayanan Yesus, yaitu pelayanan kesembuhan yang Yesus lakukan, itu menggenapkan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Bahwa dia sendiri akan menanggung penyakit kita. Dan bahkan ayat itu tergenapi waktu Yesus naik di atas kayu salib. Mati bagi kita. Bahwa yang ditanggung dia bukan hanya dosa kita, tapi yang ditanggungnya adalah penyakit kita juga. Katakan amin. Nah, dari sini Anda bisa punya iman. Saudara, iman apa? Khususnya bagi Anda yang sakit. Kalau Tuhan tidak menolak Anda untuk memberikan pengampunan, Tuhan juga tidak menolakmu untuk memberikan kesembuhan. Kalau Anda bisa mempercayai bahwa kesembuhan tersedia bagimu sama seperti Tuhan sediakan pengampunan bagimu, Anda akan menerima. Seringkali kita nggak percaya, oh ya kita lebih mudah percaya Tuhan mengampuni dosa kita ketimbang Tuhan menyembuhkan kita. Satu kali Yesus pernah ketemu sama orang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi di sinagog itu mengamati Yesus supaya jangan sampai Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Lalu Yesus berkata, ulurkan tanganmu. Orang itu mengulurkan tangannya padahal mati sebelah, tapi tiba-tiba terjadi kesembuhan. Lalu Yesus tahu pikiran orang banyak, Yesus tanya, lebih mudah mana? Berkata, waktu itu Yesus, ulurkan tanganmu, Yesus itu ngomong gini dulu, dosamu diampuni, ulurkan tanganmu. Terus Yesus tanya, lebih mudah mana? Ngomong mengampuni dosa atau menyembuhkan? Sebetulnya apa yang Yesus katakan? Yesus itu membuktikan bahwa orang ini dosanya diampuni melalui kesembuhan. Saudara, orang kalau diampuni dosanya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ketika dosa seseorang diampuni nggak kelihatan. Tapi kalau orang dari lumpuh jadi berjalan, kelihatan nggak?
Kelihatan. Yesus itu membuktikan bahwa dia punya hak dan bisa mengampuni dosa orang lewat kesembuhan yang dia nyatakan. Berarti pengampunan dan kesembuhan itu satu paket. Katakan amin. Jadi kalau Anda mudah sekali mempercayai bahwa Tuhan mengampunimu, hari ini sama seperti Tuhan mengampunimu, Tuhan juga telah menyembuhkanmu. Katakan amin. Poin yang kedua. Coba kita baca ayat yang ke-23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar dari kampung atau keluar kampung. Dia kampungnya di mana? Betsaida. Katakan Betsaida. Pertanyaannya, kenapa kok Yesus pegang tangannya lalu pakai repot-repot bawa keluar kampung? Ini jawabannya. Coba mari kita buka sama-sama di Matius 11 ayat 20 sampai 24. Matius 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Kota manakah itu? Perhatikan ya. Celakalah engkau Korazim. Catat baik-baik, yang dikecam Yesus Korazim. Yang kedua, celakalah engkau Betsaida. Oh, rupa-rupanya Betsaida masuk. Karena jika di Tirus dan Sidon itu wilayah Kanaan, bukan wilayah Israel. Wilayah orang-orang dalam tanda kutip non-Yahudi yang mereka anggap sebagai kafir. Terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, 3 kota yang dikecam. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Coba Anda lihat map ini, Anda akan lihat 3 kota ini berdekatan, saudara. Coba kita lihat, nah itu Korazim, Kapernaum, Betsaida. Ya nanti kalau Pastor Philip adakan trip ke Israel, monggo ikut, nabung mulai sekarang. Itu ya. Nah itu Betsaida, Kapernaum, Korazim, 3 kota ini berdekatan. Saudara tahu yang namanya ketidakpercayaan itu menular. Jadi rupa-rupanya Tuhan itu memegang tangan orang buta ini bawa keluar kampung. Karena kampungnya di Betsaida itu adalah salah satu tempat, salah satu kota yang dikecam sama Tuhan, sama Yesus karena ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan mereka itu akut. Bahkan Yesus itu sudah bikin mujizat, mereka masih gak percaya, masih skeptik dan gak mau bertobat. Saking skeptiknya. Saudara, skeptisisme dalam hati, ketidakpercayaan itu real, Bapak Ibu. Sangat real. Ya. Saya pernah doakan orang supaya mujizat kasat mata terjadi, tangan tumbuh itu pun juga masih dikatakan itu trik. Ya memang sih digoyang-goyang ya bisa. Tapi namanya ketidakpercayaan, itu ketidakpercayaan. Orang kalau sudah skeptik sungguhan. That's why bagian kita adalah menjaga hati kita. Jangan sampai kita dihinggapi ketidakpercayaan. Nah, masalahnya adalah, masalah Anda dan masalah saya itu sama. Ketidakpercayaan atau keraguan. That's why untuk menjaga hati supaya kita nggak ragu-ragu atau nggak percaya itu nggak mudah. Untuk itu poin kedua, catat baik-baik kalau Anda ingin menerima mujizat, saudara perlu mengelilingi diri Anda dengan atmosfer iman. Katakan amin. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang percaya. Kelilingi dirimu bukan dengan orang-orang yang skeptis.
orang-orang yang gak percaya, orang-orang yang negatif. Karena apa yang Anda dengar mempengaruhi imanmu. Katakan amin. Bahkan mungkin bisa jadi ada orang-orang baik, punya niat baik, tapi pesan-pesannya itu bisa memadamkan iman kita. Saudara, ada orang-orang juga yang sinis, yang nggak percaya sama perkara-perkara mujizat. Hal itu akan membuat kita juga nggak percaya karena ketidakpercayaan itu menular. Saya buktikan lagi, mana bisa ketidakpercayaan itu menular. Coba Anda buka sama-sama Markus 5 ayat 38 sampai 40. Markus 5 ayat 38 sampai 40. Sudah ketemu? Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Ayat 40, tiba-tiba mereka berubah menjadi, mereka mentertawakan dia. Coba bisa dilanjutkan ayatnya? Ada nggak ayat 41? Oke, kalau Anda baca di Alkitab padan yang lain, Yesus mengusir mereka. Loh, Yesus ini kok dalam tanda kutip kok sejahat itu? Mereka loh orang-orang yang berkabung, mereka itu orang-orang baik. Tapi hanya mereka itu gak percaya. Waktu Yesus ngomong, anak ini gak mati, orang ini tidur. Mereka mentertawakan, padahal awalnya nangis-nangis. Bapak Ibu, pertanyaannya kenapa kok Yesus mengusir mereka? Karena itu bisa mempengaruhi iman dari kepala rumah ibadat. Saudara, sehingga yang diajak masuk cuma 3 murid utamanya dan kepala rumah ibadat itu. Ternyata kita itu bisa membangun atmosfer iman dalam hidup kita dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang percaya. Kalau Anda ingin melihat pekerjaan Tuhan, perkara heran terjadi di rumah tangga Anda harus kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang percaya. Di rumah Anda pun bisa terjadi perkara heran. Katakan amin. Itulah sebabnya kenapa, contoh ya, soal kesembuhan. Ketika saya memulai pengajaran kesembuhan itu, mujizat itu di tahun kalau nggak salah 2013. Kita percaya sih, gereja kita percaya kesembuhan. Tapi karena saya sendiri itu masih ragu-ragu, bisakah saya doakan orang sakit dan melihat kesembuhan? Sampai saya breakthrough menemukan itu dan mengajarkan kepada jemaat. Waktu itu jemaat masih dikit, masih 1000. Saudara, saya masih ingat mujizatnya itu macam-macam aneh-aneh. Di tahun 2013-2014. Saya minta waktu itu lobbynya nggak sekecil itu, lobbynya gede. Saya minta semua yang bukan tim doa, saya minta malah pelayan multimedia yang berkenaan dengan dunia-dunia maya. Saya minta standby di mana? Waktu itu di depan sana itu ada lobby, ada ruang di balik carang. Supaya jemaat yang sakit bisa didoakan di sana. Tapi yang melayani saya minta gak boleh pendoa. Karena orang cenderung apa? Oh iya, itu pendoa kan memang itu tugasnya. Aku ini di belakang, aku ini dunia maya. Kalau pendoa kan dunia roh. Saya kasih tahu, mujizat terjadi itu bahkan yang doakan itu orang-orang mekanik. Orang-orang yang urusannya sama kabel, sama komputer. Terjadi mujizat macam-macam, kista lenyap, ini lenyap. Ketika firman diberitakan, muncul iman. Ketika kesaksian demi kesaksian itu kita kelola dan kita saksikan, menggulung imannya. Di CG-CG terjadi mujizat. Orang-orang ya melihat mujizatnya. Itu yang namanya atmosfer iman. Katakan amin.
Makanya waktu di dunia barat tahun 1930 sampai 40 atau 1940 sampai 50 terjadi gerakan revival kesembuhan. Itu kesembuhan tidak terjadi di dalam gereja, tapi terjadinya di dalam tent meeting atau KKR-KKR yang dari tenda-tenda besar. Why? Kenapa kok kesembuhan terjadinya di tenda-tenda dan bukan di dalam gereja? Karena pada waktu itu mayoritas gereja tidak percaya kesembuhan ilahi. Makanya di dalam gereja tidak ada signs and wonders. Terjadinya di luar gereja. Kenapa Yesus gak bisa mengadakan mujizat di Nazaret? Sederhana, Yesus heran melihat ketidakpercayaan mereka. So penting untuk menjaga iman kita. Kelilingi diri kita dengan orang-orang percaya. Jaga telinga kita dari hal-hal yang negatif. Jaga telinga kita dari perkataan-perkataan yang meruntuhkan. Ini berlaku untuk semua aspek, bukan hanya kesembuhan. Katakan amin. Kalau saudara bergumul tentang anak saudara yang yang mungkin Anda harapkan berubah tapi kok gak berubah. Jangan ngerumpi sama ibu-ibu yang lain. Karena waktu ngerumpi, biasanya ibu-ibu itu akan apa? Halo? Akan apa? Gede-gedean masalah, betul gak? Masih mending anakmu. Anakku begini lebih gede. Yang ini gak mau kalah, anakmu masih mending. Anak gua begini. Jadi yang diceritakan itu masalah demi masalah sehingga Anda berkata, anaknya ini bermasalah, ini juga bermasalah, ini bermasalah. Dan gak ada yang berubah. Pulang, Anda gak punya iman, anak Anda bisa berubah. Betul atau betul? Saudara, makanya di CG boleh curhat kesaksian. Tapi jangan flexing gede-gedean masalah. Aduh kaki gua terkilir. Masih mending gua patah tulang. Masih mending patah tulang. Tulang apa yang patah? Gua pernah patah tulang di sini, gitu ya. Saudara, kadang-kala begitu kan. Waduh, toko gua sepi nih. Ya, kamu masih mending tokomu sepi. Toko saya udah hampir bangkrut. Kamu mending masih hampir bangkrut. Saya sudah tutup 2 perusahaan. Yang satu yang gak mau kalah, 2 perusahaan masih mending. Saudara, akhirnya ngobrolin gede-gedean masalah. Pulang bukannya imannya dibangun, tapi kok jadi anak Tuhan kok. Tengok kanan kiri, kita wajib menguatkan satu sama lain. Amin. Hati-hati dengan telinga, saudara. Karena apa yang Anda dengar mempengaruhi atau menentukan apa yang Anda percayai. Kalau Anda mendengar yang salah, Anda akan mempercayai yang salah. Kalau Anda percaya bahwa Tuhanlah yang menyebabkan Anda sakit dan kehendak Tuhan untuk Anda sakit dan Tuhan memberikan penyakit untuk mengajar dirimu, Anda akan sulit mempercayai Tuhan menyembuhkanmu. Kenapa? Ini dari Tuhan kok. Tuhan ini mendidik aku. Saya rasa semuanya setuju, gak ada satupun orang tua di sini mendidik anaknya dengan memberikan virus COVID. Anakku ini suka jajan sembarangan, oke, nanti waktu dia jajan itu saya kasih virus pneumonia. Saya kasih bakteri supaya buang-buang air. Gak ada orang tua yang memberikan penyakit untuk mendidik anaknya. Kalau kita orang jahat, manusia jahat, apalagi Tuhan. Katakan amin. Nah terus kenapa kok ada penyakit? Itu karena dosa. Dunia sudah jatuh dalam dosa. Kita juga bisa melakukan kesalahan. Anda makan nasi yang Anda makan piringnya. Gak heran Anda sakit perut, karena Anda salah makan. Kita sakit karena kecerobohan dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Amin. Coba kita lihat ayat berikutnya, karena waktu saya tinggal sedikit. Markus 8 ayat 23 sampai 24. Yesus memegang tangan orang buta itu, membawa dia keluar ke kampung, lalu meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?"
Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon, jadi masih kabur. Jadi pertanyaannya, poinnya adalah, catat baik-baik, poin yang ketiga. Membuka diri pada cara Allah. Saudara, Yesus ini waktu melayani orang buta ini beda dengan yang lain. Kalau yang lain, jadilah sesuai imanmu, pergilah. Dia berkata kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Supaya aku melihat. Jadilah seperti imanmu. Di dalam kasus lain, Tuhan hardik roh penyebab kebutaan untuk pergi, lalu orang itu melek. Dalam kasus lain, Tuhan itu menempelkan tangannya ke mata orang buta dan orang itu melihat. Tapi yang ini beda. Agak nyeleneh. Yesus meludah, lalu dicampur dengan tanah, dicampur-campur, dibikin mungkin jadi bulatan begitu, lalu ditempelkan ke matanya. Gitu ya. Yang meludahi mata orang itu meletakkan tangannya ke atasnya. Sudahkah kau melihat sesuatu? Saya mau tanya, pernahkah Anda didoakan orang sambil diludahi? Dikatakan, ia meludahi mata orang itu. Pelayan Tuhan di sini jangan ditiru. Karena ini adalah tuntunan Roh Kudus yang spesifik. Waduh, aku tumpang tangan gak bisa, mungkin perlu diludahi. Saudara jangan. Matanya diludahi, saudara. Tapi apapun itu, pada waktu itu, orang buta ini menerima bagaimana cara Yesus melayani dia. Jadi apa yang kita bisa petik dari sini? Kabar baiknya itu ini, saudara. Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong kita. Katakan amin. Pesan dari ini adalah Tuhan itu punya caranya di dalam menolong kita. Seringkali kita yang menyebabkan kita itu gak bisa menerima apa yang Tuhan dapatkan adalah karena kita terpaku, kita merasa mengkotakkan Tuhan. Cara Tuhan untuk menolong itu ini. Sedangkan Tuhan itu bisa punya banyak cara menolong kita. Katakan amin. Kita menjadi putus asa karena kita merasa bahwa Tuhan kok gak tolong aku. Kita putus asa. Padahal Tuhan itu punya 1001 cara untuk melakukan keajaiban dalam kehidupan kita. Tuhan punya caranya. Bagian kita adalah kita terbuka. Katakan amin. Berapa banyak di antara Anda putus asa? Kenapa ya pernikahanku kok gak berhasil? Saya sudah coba ini. Sekalipun Anda hilang akal, tapi Tuhan gak pernah hilang akal. Tuhan punya 1001 cara. Kenapa ya? Kok aku nggak kunjung sembuh, nggak usah tanya bagaimana dan kapan. Tapi berserah, percaya saja. Bagian kita itu tekun untuk percaya. Jangan izinkan Anda dipenuhi dengan keraguan. Karena itu real deal-nya, nggak gampang memang. Cara Tuhan menyembuhkan itu, kalau menurut Alkitab, yang pertama, Tuhan bisa menyembuhkan tanpa titik kontak. Perwira Kapernaum, itu punya hamba sakit, dia ngomong katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Tanpa titik kontak. Anda bisa berdoa memerintahkan penyakit mengalami kesembuhan. Yang kedua, melalui titik kontak, penumpangan tangan. Yang ketiga, melalui minyak urapan. Di salah satu kitab Injil, banyak orang datang kepada murid-murid Yesus. Yesus menyembuhkan mereka. Yesus mengutus 70 murid. Saudara, di salah satu kitab, bukan di Lukas, di kitab Matius, menuliskan murid-murid Yesus mengolesi orang dengan minyak dan orang itu disembuhkan. Saudara, melalui media. Di dalam Kisah Rasul, orang bisa disembuhkan lewat media yang lain, lewat sapu tangan dari Paulus. Lalu apa lagi, saudara? Lewat
dokter dan obat-obatan. Saudara pernah tahu Hizkia 2 Raja-Raja 20 ayat 7? Coba kita lihat ayatnya, 2 Raja-Raja 20 ayat 7. Hizkia itu menderita penyakit kanker, saudara. 2 Raja-Raja 20, kasih saya jempol kalau sudah muncul. Oke, kita berikan tepuk tangan, gak apa-apa. Ini dadakan soalnya. 2 Raja-Raja 20 ayat 7. Oke, kalau gak keluar saya bacakan aja ya. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada barah itu. Banyak ahli kitab mengatakan bahwa ini penyakit kanker. Maka sembuhlah ia. Saudara, banyak orang menyangka bahwa iman itu bertentangan dengan medis. No. Iman dengan medis itu bisa berjalan bersamaan. Kenyataan bahwa Tuhan menciptakan obat-obatan, tanaman-tanaman dan sebagainya. Itu berarti Tuhan ingin obat-obatan itu berfungsi, berguna bagi tubuh kita. Katakan amin. Yang terjadi dalam Hizkia adalah, Hizkia itu berdoa. Iman itu bisa berjalan bersama dengan medis. Harapannya itu Yesaya datang tumpangan tangan, betul nggak? Orang Yesaya hamba Tuhan kok. Atau Yesaya bikin KKR, lalu doakan di healing room. Tapi rupanya waktu dia berdoa kepada Tuhan, ternyata Tuhan suruh ambil kue ara, taruh di dalam barah itu. Jadi ada semacam kayak tumor atau cancer di bagian kulitnya atau di bagian apa bagian tubuhnya, lalu ditaruh di situ, terjadi kesembuhan. Tuhan bisa mengurapi obat-obatan. Tuhan bisa mempertemukan Anda dengan dokter yang tepat. Katakan amin. Tapi sometimes kita ini, enggak, aku maunya pokoknya nanti kesembuhannya itu harus, kalau itu ilahi itu enggak boleh lewat obat. Bapak Ibu, Tuhan itu juga bisa bicara lewat, bekerja lewat obat. Katakan amin. Lalu kesembuhan itu juga bisa instan, juga bisa progresif. Tapi dua-duanya sama-sama ilahi dari Tuhan. Tidak selalu yang supranatural itu instan. Buktinya apa? Waktu dia diludahi dan disentuh, Yesus tanya, apa yang kamu lihat? Dia melihat manusia tapi seperti pohon. Saya mau tanya, instan enggak? Ternyata enggak. Ternyata ini kali pertama kasus Yesus berdoa untuk kedua kalinya. Bapak Ibu, coba kita baca ayatnya ya. Ayat yang ke-25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Berarti saya percaya yang namanya kesembuhan ilahi. Kesehatan ilahi. Saya akan jelaskan ini di ibadah selanjutnya. Bagaimana bangsa Israel setelah makan perjamuan kudus pada zaman itu, ya mereka itu makan daging anak domba yang sudah disembeli, mereka harus makan itu dengan buru-buru, sudah pakai baju, ikat pinggang, sudah bawa tongkat, mereka sudah mengoleskan darah di ambang itu. Dan Alkitab mencatat waktu mereka keluar dari Mesir, Mazmur 105 mengatakan, tidak ada satupun dari umat Allah tergelincir. Maksudnya tergelincir itu apa? Versi yang lain mengatakan, mereka semuanya tidak ada yang lemah dan tidak ada yang sakit. Coba bayangkan, mereka itu masuk dalam perbudakan itu 400 tahun, saudara. Berarti isinya bukan hanya orang muda saja, tapi orang-orang tua. Mereka itu diperlakukan dengan buruk, mereka itu dipaksa kerja perbudakan itu kerja paksa. Dikasih makan kurang gizi, mereka itu kerjanya kerja paksa. Pasti ada banyak dari antara mereka tubuhnya itu
punya banyak kelemahan tubuh. Entah yang tua-tua yang umurnya 70, 60, 70 itu mungkin masalah di lutut. Mereka kerja paksa loh. Ada yang masalah karena mereka kurang gizi, ya livernya rusak. Atau ginjalnya karena mereka kerjanya forsir, mereka itu bangun jam 4 pagi, pulang jam 10 malam. Istirahatnya itu kurang. Mereka itu mungkin ginjalnya rusak, ada yang gagal ginjal. Kalau Anda mewawancarai mereka, Anda bisa heran, waktu mereka keluar, tiba-tiba yang sakit itu jadi sehat. Kata tidak ada satu pun tergelincir itu kaki mereka jadi kuat. Gak ada orang cancer itu bisa berjalan dengan baik. Gak ada orang gagal ginjal bisa jalan dengan kuat. Gak ada orang yang kena artritis, rematik, radang sendi bisa jalan dengan kuat. Gak ada orang yang punya penyakit jantung bisa jalan dengan kuat. Tapi dikatakan mereka itu gak ada satupun yang lemah. Berarti semua umat Tuhan tiba-tiba terjadi kesembuhan ilahi. Katakan amin. Tiba-tiba mereka itu bisa jadi sehat. Organ-organ mereka itu sembuh. Yang mereka gara-gara kurang gizi, gara-gara kerja keras karena mereka diperlakukan dengan buruk. Makanya ada sesuatu yang lebih daripada Anda diet atau berolahraga. Tapi bukan berarti Anda nggak olahraga loh ya. Anda harus makan sehat, Anda harus olahraga. Katakan amin. Tapi ada something di luar dua ini. Yaitu kesehatan ilahi. Katakan amin. Loh, mereka itu berarti pasti latihan Pastor Fuji karena mereka angkat-angkat berat. Iya, tapi mereka itu kerja paksa maksudnya. Tahu nggak banyak orang itu sakit gara-gara olahraga berlebihan. Mereka itu nggak makan dengan baik. Tapi mereka jadi sehat. Nggak ada satupun yang sakit. Dari sini kita bisa tahu. Saudara, kesehatan ilahi itu nyata. Mungkin Anda hari ini sakit, tapi kalau Anda percaya, di dalam doa Anda, di dalam pengakuan iman Anda, kesehatanmu bisa berangsur-angsur, mungkin gak instan, tapi berangsur-angsur pulih. Kesehatan Anda bisa berangsur-angsur membaik. Buktinya apa? Orang Israel itu jumlahnya 3 juta orang, saudara. Tidak ada satupun tergelincir. Tidak ada yang lemah dan tidak ada yang sakit. Saya percaya ini juga bagian kita. Amin. Poin yang terakhir, jangan kehilangan iman di dalam prosesnya. Baca ayat terakhir, ayat 26. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Karena kalau dia masuk ke kampung, dia akan kehilangan mujizatnya. Kenapa? Ketemu sama orang-orang skeptis, orang-orang yang tidak percaya, maka dia juga akan menjadi gak percaya dan kehilangan mujizatnya. Saudara, penting saudara untuk Anda tidak kehilangan iman dalam proses. Kalau hari ini Anda berdoa dan Anda belum sembuh, jangan izinkan keraguan ketidakpercayaan menguasai hati Anda. Jangan patok, sudah gak akan sembuh. Iman yang bandel itu adalah iman yang Anda jatuh tapi terus bangun lagi. Anda jatuh tapi terus bangun. Saya tutup dengan ini, saudara. Satu kali saya pernah khotbah, kalau nggak salah di sini atau di mana. Iman yang bandel itu begini loh. Kalau iblis bisa menghentikanmu datang di gereja hanya gara-gara dikasih sedikit meriang, lalu Anda nggak ke gereja, bisa dipastikan setiap kali Anda mau ke gereja, pasti meriang. Tapi kalau Anda dikasih meriang tetap datang di gereja. Dikasih mules Anda tetap datang. Kepala pusing, pening tetap datang.
Dikasih hujan deras tetap datang. Dikasih gempa bumi tetap datang nongol di gereja. Nanti setan akan ngomong sama temannya, sudah bro gak usah. Dikasih ini sampai gempa bumi dia tetap datang. Sudah cari orang lain aja. Itu namanya iman yang bandel. Imannya teguh. Anda berdoa belum sembuh. Jangan putus asa. Jangan jatuh dalam keraguan. Tetap percaya. Katakan amin.